Lovers, apa kabar? Senang berjumpa kembali dengan saya di Rezeki Parley. Mudah-mudahan rezekinya bos-bosku semua tidak salah alamat ya. Untuk laga nanti malam, seperti biasa untuk laga nanti malam di sini saya sudah siapkan ya, ada 5 match untuk nanti malam. Oke, bosku semua, kita awali saja ya untuk laga nanti malam. Di sini saya ambil dari Liga Premier League ya. Di sini Arsenal bakalan menjamu Newcastle. Kalau kita lihat dari standing klasemen sementara, di sini Arsenal berada di peringkat 5 dengan mengantongi 20 poin. Sedangkan Newcastle berada di peringkat bawah klasemen sementara dengan mengantongi 6 poin. Selama 12 laga yang dijalani menduduki peringkat 20. Oke. Lanjut saja kita bosku. Kalau kita lihat dari 5 laga terakhir ya, dari dua klub ini, di sini Arsenal lebih diunggulkan ya. Kalau kita lihat dari laga head to head, di sini Arsenal juga lebih diunggulkan. Di sini Arsenal emang kelasnya beda ya sama Crystal Palace. Kalau kita juga lihat performa Arsenal, di sini performa Arsenal bermain di kandang ya, kita teman-teman bisa lihat sendiri Arsenal sangat bagus bermain di kandang. Kalau kita lihat ya dari 5 laga terakhir dan performa Arsenal di musim sekarang itu sudah makin membaik. Dan dilihat dari pasaran handicap dan over under. Nah, di sini handicap yang diberi oleh bandutnya mulai dari 1/4 ya, dan untuk over undernya itu mulai dari over under 3 dan diakhiri di over 2,5 untuk laga nanti malam. Kalau saya lihat dari pasaran handicap dan over under, di sini saya memikirkan ya, kalau Arsenal di sini bakalan hanya bisa menang hanya selisih 1 gol ya. Kalau saya lihat dari handicap dan over under, di sini kita masih tetap berpacuan di handicap dan over under walaupun performa Arsenal jauh diunggulkan dari Newcastle. Nah, di sini saya menyarankan teman-teman pegang Newcastle di nahan 1,5 atau bermain di under 3/4 untuk laga nanti malam. Oke bosku, lanjut saja kita pergi ke pertandingan kedua. Di sini saya ambil dari Liga Italia Serie A. Empoli bakalan menjamu Fiorentina. Kalau kita lihat dari performa Fiorentina di 5 laga terakhir, di sini Fiorentina berada di performa yang cukup baik ya, kita bisa bilang memperoleh 3 kali kemenangan dan 2 laga dengan hasil kekalahan. Kalau kita lihat dari kubu Empoli, di sini Empoli berada di performa yang kurang stabil ya, atau kurang bagus, hanya memperoleh 1 kali kemenangan di 5 laga yang dijalani. Dilihat emang kalau dilihat dari laga head to head, Empoli emang lebih diunggulkan. Oke, kalau kita lihat dari performa Empoli juga bermain di kandang, di sini Empoli berada di penurunan performa ya. Kalau kita lihat, kalau kita bandingkan ya, Empoli versus Fiorentina, di sini Fiorentina lebih diunggulkan. Kalau kita lihat performa Fiorentina sini sudah bisa berada di peringkat top 10 ya. Di sini Fiorentina berada di peringkat 7 dengan mengantongi 21 poin, sedangkan Empoli berada di peringkat 12. Kalau kita lihat dari pasaran handicap dan over under, di sini ada handicap 0-0. Oke. Kalau kita dari over undernya, di sini saya menggambarkan kalau laga malam hari ini bakalan sedikit ada gol ya. Tidak menutup kemungkinan laga malam hari ini di sini Fiorentina bisa menangkan laga malam hari ini ataupun bisa menahan Empoli bermain di kandang untuk laga malam hari ini. Di sini saya menyarankan teman-teman untuk pegang Fiorentina di laga netral 0-0 atau bermain di under 3/4 untuk laga malam hari ini. Oke bosku, jika ada kesamaan feeling, mari kita gaskan untuk nanti malam. Next, lanjut saja kita pergi ke pertandingan ketiga ya. Di sini saya ambil dari lanjutan Liga Inggris Premier League. Crystal Palace bakalan menjamu Aston Villa. Kalau kita lihat dari lens up, di sini ada 2 pemain dari Aston Villa bakalan absen dan 2 pemain juga dari Crystal Palace bakalan absen di laga malam hari ini. Kalau kita lihat dari standing klasemen setara, di sini Crystal Palace berada di peringkat 10, sedangkan Aston Villa berada di peringkat 15. Kalau kita lihat ya dari 5 laga terakhir yang dijalani, di sini Crystal Palace berada di performa yang lebih bagus dari Aston Villa ya. Di sini Aston Villa mengalami performa yang kurang bagus ya, dengan 4 laga terakhir itu dia memperoleh 4 kali kekalahan dan 1 laga itu dengan hasil kemenangan.
Kalau kita lihat dari laga head to head di sini juga Aston Villa lebih mendominasi. Kalau kita lihat dari performa Crystal Palace bermain di kandang, oke, teman-teman bisa lihat sendiri Crystal Palace bermain di kandang. Di sini Crystal Palace cukup bagus bermain di kandang. Apalagi didukung oleh Aston Villa hanya memperoleh 1 kali kemenangan saat bertandang di Crystal Palace. Oke. Kalau kita lihat performa Aston Villa bermain di tandang, di sini performa Aston Villa sangat buruk ya bermain di tandang, kebanyakan dia memperoleh kekalahan. Nah, kesimpulannya di sini untuk dari pasaran handicap dan over under, di sini saya menyarankan teman-teman pegang tuan rumah Crystal Palace di laga netral 0-0 atau bermain di over 2 untuk laga nanti malam. Oke bosku, lanjut saja bosku di pertandingan keempat ya. Menurut versi gua di sini adalah Liverpool versus Southampton. Kalau kita lihat dari line up Liverpool, di sini ada 4 pemain bakalan absen juga malam hari ini. Oke. Dan dilihat dari standing klasemen sementara, di sini Liverpool berada di peringkat 3 ya dengan mengantongi 25 poin, sedangkan Southampton berada di peringkat 13 dengan mengantongi 14 poin. Sangat selisih jauh ya kalau kita lihat dari standing klasemen. Kalau kita lihat dari kelas di sini, kelas Liverpool emang jauh lebih diunggulkan kalau berhadapan dengan Southampton. Tapi di sini kita tidak bisa beracuan sama performa Liverpool ataupun standing klasemen sementara. Di sini kita tetap pakai acuan pasaran ya yang diberi oleh Dangdutnya. Karena sering-sering banget di sini klub papan bawah bisa mengimbangi laga papan atas ya, tidak banyak dobrakan ya. Kalau kita bisa perbandingkan, banyak di sini klub papan atas tuh bisa kalah sama klub papan bawah. Nah, kalau kita lihat dari pasaran handicap di sini, handicapnya itu mulai dari awalan 1/4 ya, 1/3/4 ya. Kalau yang saya baca untuk pasaran handicap di sini, Liverpool bisa saya perkirakan ya bisa memenangkan laga malam hari ini dengan selisih 2 gol. Oke, kalau dilihat dari over undernya itu mendukung banget kalau Liverpool bisa mencetak lebih dari 2 gol untuk laga malam hari ini ya. Nah, di sini saya menyarankan teman-teman untuk pegang Liverpool di PUR 1,5 atau bermain di over 3 untuk laga nanti malam. Oke bosku, lanjut saja kita pergi ke pertandingan terakhir menurut versi gua. Di sini saya ada lanjutan dari Liga Italia Serie A ya. Pekan ke-14 sini Juventus bakalan menghadapan dengan Atalanta. Kalau kita lihat dari 5 laga terakhir ya, Juventus berada di performa yang cukup bagus, sedangkan Atalanta juga performanya bisa kita bilang bagus ya. Dalam 5 laga yang dijalani dia belum pernah mengalami kekalahan. Kalau kita lihat dari laga head to head, Juventus di 2 laga terakhir itu dia memenangkan laga ya dengan skor hanya selisih 1 gol ya. Kalau kita lihat dari Atalanta, di sini Atalanta juga pernah menangkan di 1 laga ya di 5 laga terakhir. Oke. Sekarang kita lihat dari standing klasemen sementara. Di sini Atalanta berada di peringkat 4, sedangkan Juventus berada di peringkat 8. Kalau kita lihat dari angka pasaran dan over under, dilihat juga dari handicap. Oke bosku, handicapnya itu mengarah ke laga ini imbang ya, menggambarkan laga ini imbang. Memang laga ini imbang. Kalau kita lihat di sini Atalanta lebih diunggulkan dari sini klasemen, sedangkan untuk laga malam hari ini lebih diunggulkan Juventus karena dia bermain di kandang. Nah, di sini kesimpulannya untuk laga nanti malam ya, Juventus versus Atalanta. Di sini saya menyarankan teman-teman pegang Juventus di PUR 1/4 atau bermain di over 2,5 untuk laga nanti malam. Oke bosku, saya perkirakan di sini Juventus bakalan bermain lebih barbar ya. Kalau kita lihat dari standing perolehan poin ya di klasemen sementara, di sini Juventus ketinggalan jauh ya dari Atalanta. Kemungkinan di sini Juventus bakal lebih barbar untuk laga malam hari ini. Oke bosku, sekian prediksi yang saya berikan untuk laga malam hari ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di next video berikutnya. See you and bye bye.